Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang informasi sebagai aset lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini sama halnya dengan perusahaan ataupun instansi lain ya, yang dimana dalam pengelolaannya atau manajerialnya, mereka membutuhkan informasi-informasi untuk mendukung berjalannya atau terlaksananya semua sistem yang ada di dalam lembaga tersebut dengan baik seperti itu. Nah, bentuk informasi yang seperti apa sih yang mereka butuhkan? Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang utamanya adalah apa saja sih komponen yang ada di dalam lembaga pendidikan sehingga mereka membutuhkan informasi itu sebagai penunjang pelaksanaan operasional pendidikan sehingga bisa berjalan dengan lancar. Ya, ada beberapa komponen di sini yang sudah terlihat di layar kalian semua. Yang pertama adalah siswa ataupun mahasiswa. Ini lembaga pendidikan bisa dari jenjang sekolah dasar, pendidikan tinggi gitu ya. Nah, mereka pasti punya siswa ataupun mahasiswa sebagai target mereka. Kemudian mereka juga, butuh sarana dan prasarana untuk supporting sistem mereka agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang diperlukan berikutnya adalah struktur organisasi, karena ini penting ya, siapa kepada siapa. Nah, oleh siapa juga ya. Jadi struktur organisasi ini untuk melihat, alur secara jelas bagaimana sistem kepemimpinan, siapa yang akan bertanggung jawab kepada apa. Kemudian, sebagai pelaksana teknis di lapangan, misalnya ya para akademisi ini akan mengacu pada, kebijakan pimpinan dan lain sebagainya. Jadi struktur organisasi ini sangat penting dalam suatu, organisasi ya, karena lembaga pendidikan ini adalah termasuk dalam organisasi, maka dia juga pasti punya struktur organisasi yang jelas. Artinya misalnya dari rektor, kemudian kepada wakil rektor, kemudian dari wakil rektor dan kemudian turunannya lagi para dekan, dekan, wakil dekan, kemudian kemana lagi ke bagian tata usaha, kemudian para ketua jurusan, ketua prodi dan lain sebagainya, atau kepala sekolah, ke wakil kepala sekolah, kemudian ke staf tata usahanya dan kabit-kabit yang lain. Nah, seperti itu. Jadi struktur organisasi ini seperti acuan petunjuk yang jelas untuk kita mengarahkan eee, perintah organisasi ini gimana, bottom up kah atau up to bottom, seperti itu. Nah, kemudian komponen operasional berikutnya adalah proses. Nah, proses ini penting sekali karena lembaga pendidikan itu juga pasti melakukan research and development juga. Apa itu? Jadi research and development ini bukan hanya milik dari perusahaan-perusahaan ya untuk mengembangkan produk mereka atau mengembangkan layanan mereka yang basisnya untuk mencari profit itu saja ya, tetapi di lembaga pendidikan juga membutuhkan proses. Jadi, dalam komponen operasional pendidikan proses ini, lembaga pemerintah juga melakukan research and development untuk melihat ke depannya lembaga pendidikan ini, bagaimana pengembangannya, ya. Jadi tidak mungkin dari awal berdiri begitu saja pergerakannya, tidak mungkin. Jadi ada pengembangan-pengembangan, apakah pengembangan prodinya, ataukah pengembangan dari, eee, layanan yang lainnya, misalnya kemutahiran, dari sistem layanan, basis akademiknya, keuangannya, kemudian ya macam-macam lah. Jadi proses inilah yang akan menentukan, bagaimana ke depannya suatu lembaga, ya. Jadi, ya ini penting sekali. Nah, kemudian, komponen yang kelima yaitu adalah sumber manusianya atau tenaga pendidiknya. Nah, tentu saja kita membutuhkan orang-orang yang capable untuk berjalannya suatu lembaga pendidikan dan ini juga, membutuhkan informasi yang cukup ya. Jadi kita tidak sembarangan untuk rekrutmen orang, itu tidak sembarangan untuk, oke, kita lihat mereka lulusan S2, lulusan S3, tetapi ketika, major mereka tidak sesuai dengan yang kami butuhkan gitu ya, dari lembaga pendidikan itu tidak, tidak linier, tidak ada korelasinya sama sekali, maka tentu saja kita tidak rekrut mereka walaupun mereka punya titel yang tinggi ataupun, jenjang pendidikannya sudah atas, tapi kalau tidak sesuai dengan kebutuhan juga tidak akan, diterima seperti itu, maka berarti mereka bukan orang yang kami butuhkan.
Kemudian yang keenam adalah biaya organisasi. Nah, ini adalah sumber keuangan yang tepat, tapi namanya lembaga pendidikan kadang memiliki keterbatasan dalam biaya juga. Oleh sebab itu, informasi juga dibutuhkan untuk mencukupi biaya organisasi. Jadi kita ya semacam informasi ini salah satu untuk menentukan strategi lah, strategi bagaimana lembaga pendidikan berikutnya gitu. Artinya apakah dia akan berkembang lebih baik dari kompetitor-kompetitornya walaupun sama-sama lembaga pendidikan ya, ibaratnya seperti itu. Tapi ada kampus A, kampus B, kampus C dalam satu wilayah yang sama, artinya dalam satu kota yang sama. Kemudian ada kampus A, B, C lagi di beda regional, ada di luar pulau dan lain sebagainya. Ini kan ada walaupun sama-sama bergerak di bidang pendidikan ya, tapi bukan berarti tidak saling bersaing, memperebutkan peringkat, mutu, kualitas seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mencapai top number one-nya? Ya, misalnya se-Indonesia, sedunia, bahkan perankingan itu bukan hanya tingkat lokal, artinya bukan hanya tingkat dalam wilayah kota tersebut, tingkat regional ada, tingkat nasional ada, bahkan tingkat dunia juga ada. Nah, inilah mengapa lembaga pendidikan butuh yang namanya strategi. Dalam penyusunan strategi dan perencanaan tersebut, mereka membutuhkan informasi. Nah, informasi inilah yang benar-benar harus memenuhi dengan kebutuhan lembaga, sehingga bisa mendorong lembaga bersaing dengan kompetitornya, bisa long last ya, eksistensinya tetap terjaga dan namanya semakin mengharum. Oke, setelah kita mengetahui beberapa komponen operasional pendidikan yang akan dibahas dan kaitannya dengan kebutuhan informasi tadi, mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Nah, kita lihat kedudukan informasi ini seperti apa sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya kalian sebagai mahasiswa tentunya datang ke perpustakaan butuh informasi untuk menyelesaikan tugas, untuk melakukan penelitian, bahkan mencari referensi untuk mengaplikasikan keterampilan kalian dalam pengabdian kepada masyarakat. Maka informasi ini sebenarnya kalau dalam konteks pendidikan itu penting untuk pengaplikasian Tridharma ya, untuk mendukung atau mensupporting dari kegiatan Tridharma, baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun sivitas akademika yang lainnya, misalnya dosen, kemudian staf atau pegawai di lingkungan pendidikan. Bahkan informasi ini juga dibutuhkan oleh para pimpinan, ya, baik rektor, wakil rektor, rektor, dekan, wakil dekan, kemudian kabit-kabitnya juga membutuhkan informasi. Informasi dalam konteks ini bukan hanya informasi yang dibutuhkan dari buku-buku atau dari jurnal-jurnal, tetapi informasi-informasi misalnya laporan kepengurusan yang dibuat oleh para kabit itu akan menjadi dasar oleh para pimpinan mengambil suatu keputusan. Oke, misalnya minggu depan kita akan libur 1 hari. Mengapa? Karena ada hari besar. Oh, libur. Kenapa? Karena ada kebijakan dari rektor dan lain sebagainya. Jadi informasi ini dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam melakukan aktivitas pendidikan. Jadi konteks informasi ini sangat luas ya, bukan hanya informasi yang ada dalam buku, jurnal tadi saya katakan ya, tetapi juga informasi yang diperoleh dari misalnya dari artikel, laporan-laporan kabit-kabit ataupun laporan dari subkor yang ada di masing-masing fakultas dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk pengambilan putusan pimpinan, dekan, wakil dekan, rektor, wakil rektor ya, sehingga berjalannya lembaga pendidikan ini lancar. Misalnya minggu depan akhir September sudah mulai ujian tengah semester. Ini dengan pertimbangan A, B, C, D, E, F, G. Seperti itu. Jadi informasi dalam konteks ini luas ya, tetapi siapapun yang berada di dalam lembaga pendidikan membutuhkan informasi tersebut. Sekarang kalau kita bahas lagi dalam teori manajemen untuk menjalankan sebuah lembaga pendidikan, informasi ini adalah bagian penting untuk mendukung strategi pengembangan lembaga pendidikan tersebut, sehingga dapat menciptakan keunggulan bersaing atau competitive advantage lembaga pendidikan yang bersangkutan. Tadi saya sudah kemukakan pada slide awal bahwa
untuk berkembangnya suatu lembaga pendidikan, mereka butuh research and development, melakukan pengembangan-pengembangan untuk bisa bersaing dengan kompetitornya walaupun sama-sama bergerak di lembaga pendidikan, tapi untuk mendapat peringkat pertama, untuk diakui layak sebagai lembaga pendidikan oleh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan kepada lembaga pendidikan tersebut, misalnya untuk menyekolahkan anak-anak mereka, untuk berpartner dalam membangun pemerintahan, membangun suatu desa, kelurahan, kota, dan lain sebagainya. Ya, jadi mereka pasti membutuhkan partner yang terpercaya ya, terutama di orang-orang akademisi ini. Maka lembaga pendidikan itu harus membangun kredibilitasnya, membangun citranya. Bagaimana membangun kredibilitas citranya hingga mendapat peringkat, mendapat kepercayaan oleh masyarakat sebagai lembaga yang memang mumpuni untuk memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang ada di pemerintahan maupun di masyarakat umum. Ya, mereka harus mengatur strategi pengembangan lembaga pendidikan yang mereka harus memperkuat komponen-komponen yang ada pada slide pertama tadi. Sehingga lembaga tersebut menjadi unggul. Nah, seperti itu. Jadi informasi-informasi itu sangat penting. Kemudian kita bahas lagi di materi ini ada namanya pengendalian lembaga pendidikan. Nah, dengan melakukan pendayagunaan terhadap sumber daya yang dimiliki, ya, sumber daya yang dimiliki ini banyak aset-aset yang ada di lembaga tersebut ya. Misalnya mereka punya dokumen, mereka punya informasi, mereka punya perpustakaan, mereka punya laporan-laporan, mereka punya grey literatur, semua itu bisa diolah. Mereka punya aset apa saja, mereka punya SDM yang seperti apa dan lain sebagainya, itu diolah, dilakukan dengan baik. Nah, dari sumber daya yang dimiliki ini akan menghasilkan jasa pendidikan yang lebih baik, ya. Dengan keunggulan misalnya harganya terjangkau, tapi kualitasnya baik dan dapat disajikan tepat waktu. Artinya, ya kita bisa katakan secara singkatnya cheaper, better, and faster. Seperti itu. Nah, kunci keberhasilan dunia di masa mendatang tidak hanya terletak pada keunggulan bersaing jasa pendidikan yang dihasilkan, tetapi terletak juga pada kemampuan secara cepat untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis. Apa maksudnya seperti ini? Kita pernah tidak menyangka bahwa suatu hari dunia ini akan dilanda yang namanya pandemi COVID-19. Tidak, tentunya ini tidak pernah dalam perencanaan lembaga pendidikan manapun. Tetapi lembaga pendidikan ini kan harus tetap berjalan karena harus tetap memberikan edukasi kepada masyarakat, ya, sehingga mereka punya tanggung jawab. Selain tanggung jawab pekerjaan mereka juga punya tanggung jawab sosial. Mengapa? Lembaga pendidikan tidak mungkin stop, tidak mungkin berhenti ketika ada pandemi. Layaknya perusahaan-perusahaan lain, mereka tetap harus berjalan. Nah, kita tidak pernah merencanakan bahwa akan ada pandemi COVID-19 yang ternyata memakan waktu yang cukup lama. Ya, dari tahun 2020 hingga memasuki 2021 saat ini, kita masih merasakan hal tersebut. Kalau misalnya lembaga pendidikan ini tidak mudah beradaptasi, tidak memiliki orang-orang yang kompeten di dalamnya dan komponen-komponen yang mendukung tadi ya, ada 6 komponen tadi, maka dia tidak akan bisa menjalankan lembaga pendidikan itu dengan baik. Mereka tidak bisa melakukan perkuliahan daring karena tidak supporting komponennya. Misalnya sarana prasarananya tidak mencukupi, mahasiswa tidak bisa mengakses data secara online, tidak bisa melakukan pengecekan nilai, kemudian tidak bisa melakukan input data dari rumah karena pandemi dan lain sebagainya. Kalau lembaga pendidikan itu tidak punya SDM yang berkualitas, tidak tahu, oh begini ya cara pengembangan sistem akademik, oh begini ya cara pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh dan lain sebagainya. Maka lembaga pendidikan ini tidak terakui, tidak terpercaya karena tidak mampu menjembatani ketika dunia sedang dilanda permasalahan, lembaga tidak bisa support itu, tidak bisa mengatasi hal tersebut. Nah, jadi itu yang dimaksudkan harus memiliki kemampuan yang cepat dalam beradaptasi, terutama pada perubahan lingkungan yang dinamis. Kita tahu bahwa setiap harinya itu pasti sebenarnya berubah, hal detail seperti itu pasti berubah, oke? Jadi itu adalah sampelnya.
Oke, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Nah, informasi sebagai aset lembaga pendidikan, ini saya akan bahas 3 titik poin yang memang penting kita bahas. Yang pertama adalah sumber daya manusia, yang terdiri dari keahlian teknis, pengetahuan, orientasi pada pemecahan masalah. Sumber daya manusia di sini adalah para akademisi. Mereka harus memiliki pengetahuan yang cukup, wawasan yang luas. Kenapa? Karena informasi yang mereka peroleh untuk membentuk suatu pengetahuan, untuk membentuk suatu wawasan tadi, akan mereka ubah menjadi keahlian teknis, sehingga mereka bisa memberikan pengajaran, bimbingan, dan pendidikan kepada mahasiswa ataupun siswanya, agar mahasiswanya memiliki keterampilan dan skill-skill tersebut. Kemudian mereka dari pengetahuan dan wawasan tadi, mereka mentransfer pengetahuan tersebut kepada mahasiswanya, sehingga mahasiswanya punya basic yang cukup ketika nanti mereka lulus dari lembaga pendidikan tersebut, sehingga mereka punya dasar keterampilan, mereka punya dasar pengetahuan. Kemudian orientasi pada pemecahan masalah. Mengapa sih sebenarnya kalian itu sekolah? Kenapa kalian itu harus kuliah? Ya sebenarnya kalian belajar keterampilan, kalian punya dasar pengetahuan agar ketika kalian lulus nanti, kalian itu bisa menjadi agent of change yang bisa membantu masyarakat umum. Dalam hal apa? Kita itu pasti punya permasalahan, ya. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti ada juga permasalahan. Di kantor pun nanti ketika kalian bekerja itu pasti ada permasalahan. Nah, kalian itu adalah solutifnya gitu. Kalian itu adalah orang yang akan memberikan kontribusi untuk pemecahan masalah. Nah, kenapa kalian direkrutmen menjadi pegawai? Kenapa kalian direkrutmen menjadi pimpinan? Ya, kalian itu untuk memecahkan permasalahan-permasalahan seperti itu. Jadi, yang namanya teori itu adalah belajar hal yang seharusnya. Tetapi ketika di lapangan nanti, artinya ketika kalian sudah terjun ke masyarakat, sudah bekerja nantinya, ya orientasinya itu adalah berbeda. Lapangan itu akan berbeda dengan teorinya. Nah, tugas kalian adalah memperbaiki keadaan di lapangan untuk sesuai dengan teorinya, agar dapat berjalan dengan baik. Kehidupan ini dapat berjalan dengan baik karena tadi teori itu mengajarkan sesuatu kebaikan, artinya mengajarkan hal yang seharusnya, tetapi di lapangan terkadang tidak sesuai dengan teori. Mengapa? Karena ada kondisi lingkungan yang dinamis. Ya, itu sebabnya kenapa selalu ada permasalahan. Kemudian kita lihat dari poin yang kedua, teknologi. Nah, teknologi ini adalah suatu investasi infrastruktur sebagai strategi pengembangan lembaga pendidikan, sehingga output dari lulusan akan memiliki potensi yang dipercaya. Tadi saya katakan, orang tua akan mempercayakan anaknya bersekolah, akan mempercayakan anaknya berkuliah di suatu lembaga, itu pasti melihat kelebihan-kelebihan dari lembaga tersebut. Ya, kita harus membangun citra diri, kita harus membangun kredibilitas kita di mata masyarakat agar dipercaya bahwa kita mampu membekali anak-anak mereka, ya, agar memiliki keterampilan, sehingga ketika lulus dari lembaga pendidikan tersebut, mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk bertahan hidup sehingga menjadi lebih baik kehidupannya. Nah, kemudian tentu kita butuh nih informasi ini, misalnya teknologi apa yang mumpuni saat ini untuk mengakomodir industri 4.0, smart society 5.0 gitu. Karena ini adalah dua isu yang luar biasa, berarti kita harus adopsi apa? IoT, ya enggak? Internet of Things. Berarti sekarang saya mau tanya, di mana lembaga pendidikan yang nggak ada internetnya? Hampir semua ada. Karena mereka tahu sekarang sudah waktunya IoT, ya kan, sudah waktunya Internet of Things. Kemudian ini sudah memasuki industri 4.0, sudah memasuki apa? Smart Society 5.0. Artinya apa? Masyarakat sosial ini sudah smart semua. Kita sudah hampir keseharian kita berhubungan dengan internet, maka teknologi ini harus diadopsi dengan lembaga. Kecepatan transfer pengetahuan harus kita perhatikan. Bagaimana metode untuk
mengajarkan mahasiswa sehingga memiliki life skill yang baik. Nah, itu kita lihat kira-kira teknologi apa. Nah, pimpinan itu butuh informasi ini. Gitu. Kira-kira kita butuh adopsi teknologi apa? Kemudian bagaimana untuk jadi atau mendorong smart society tadi. Misalnya kita perkuliahan daring menggunakan beberapa aplikasi pendukung. Sebenarnya di universitas pun sudah mempersiapkan aplikasi-aplikasi itu. Bahkan dosen pun sebenarnya diberikan ruang untuk melakukan perekaman atau aktivitas kuliah daring yang profesional. Jadi di dalam satu wilayah gedung konferensi yang di bagian depan fakultas itu ada studio rekaman ya untuk dosen profesional ya, sehingga bisa meng-create misalnya video pembelajaran seperti ini. Nah, kalau saya kan sedang membuat video pembelajaran secara sederhana saja, tapi kalau mau dilakukan secara profesional bisa ke studio yang milik universitas. Cuman itu tadi kita butuh antrian seperti itu ya, karena dosen itu cukup banyak, sedangkan studionya juga terbatas seperti itu. Nah, jadi teknologi ini akan memberikan potensi agar masyarakat bisa percaya kepada lembaga tersebut, kemudian bisa memberikan keakuratan dan konsistensi tentunya, sehingga ya semakin terdepanlah lembaga tersebut. Kemudian poin yang ketiga yang kita bahas adalah relasi. Ini adalah hubungan teknologi informasi, pihak manajemen lembaga pendidikan sebagai pengambil keputusan. Jadi tentu lembaga pendidikan itu tidak akan berdiri sendiri atau mandiri. Mereka pasti punya relasi atau pihak-pihak lain, punya stakeholder dan lain sebagainya. Siapa itu? Pemerintah, perusahaan, bahkan masyarakat itu adalah stakeholder dari lembaga pendidikan. Nah, kita bisa mengambil keputusan membuat atau membangun suatu prodi dari mana? Tentu saja itu dari stakeholder kita, dari masyarakat, dari pemerintah, dari perusahaan yang memang membutuhkan para sumber daya manusia yang memiliki keterampilan di bidang misalnya prodi tertentu, misalnya prodi matematika, fisika, hukum, dan sebagainya. Jadi lembaga pendidikan untuk melakukan suatu aksinya, untuk membangun dan mengembangkan lembaga pendidikannya, itu tidak terlepas dari informasi dari relasi mereka. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami bahwa informasi dalam konteks pendidikan, terutama sebagai aset lembaga pendidikan, ini kita bisa kita bisa generalkan bahwa informasinya luas. Ya, misalnya dengan kebutuhan untuk mencukupi sivitas akademika, untuk mencukupi mahasiswa, kita butuh koleksi-koleksi yang berkualitas yang bisa kita tempatkan di perpustakaan. Sebaliknya, untuk mengakomodir dari kebutuhan informasi para pimpinan sehingga bisa mengembangkan lembaga pendidikan, mereka butuh informasi-informasi yang berkualitas juga. Misalnya lihat dari informasi perkembangan teknologi yang ada saat ini, bagaimana sarana prasarana yang mumpuni dan bisa mensupport pengembangan lembaga pendidikan sehingga bisa dipercaya oleh masyarakat dan para stakeholder tadi. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan, ya, sikap saya yang kurang berkenan dalam penjelasan ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.